Dok. Boleh kita Ya, mulai dari pertanyaan yang tadi itu, yang ibu-ibu ada terakhir. ya, ya. Ini dari Bu Rani ya tadi. Ya, dari Bu Rani dulu. Oke, dok, saya mau menua tapi lebih sehat dan lebih bugar. Bentar. Bagaimana caranya? Kalau nggak salah tadi tentang botox dulu ya. Coba Ah, pertanyaan. pertanyaan pertama tadi adalah terkait dengan botox, kemudian glutathione dan kolagen itu seperti apa, lalu berapa jumlah sayuran dan buah-buahan Yap. untuk One by one ya. memenuhi itu. Oke. Ya, Jadi oke, yang paling botox pertama, dulu. yang paling pertama tentang botox filler. Saya praktisi botox sama filler ya. Kalau ditanya bagus atau enggak, nah setelah saya belajar di quantum anti aging, ternyata, nah saya buka kacamata. Kalau kita lihat dari peta, di sini kan adalah mikro dan makrokosmos. Di wajah kita ini adalah sebenarnya ada gambaran atau proyeksi pada organ yang lain. Dulu sebelum saya mengenal ilmu ini ya sudah botox langsung botox saja. Tapi sekarang contoh di sini adalah fungsinya adalah gallbladder sama liver ya. Jadi ketika kalau saya botox area sebelah sini, selain saya melakukan botox, saya pun melakukan proses penguatan pada livernya, proses detoksifikasinya, ngecek, recheck dan macam-macam dan semuanya. Maka ditanya lagi, docs, apakah bagus? Bagus kalau dikerjakan oleh memang yang profesional, bagus kalau memang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita, dan tergantung. Yang nggak bagus adalah kalau kita hanya melakukan proses botok saja, filler saja tanpa diperbaiki dari dalamnya. Kayak begitu. Karena memang kan target market botok sama filler sama yang holistik kan berbeda ya. Kalau misal memang mau cepet ya mau gimana lagi itu yang terbaik. Tapi ingat yang di dalamnya harus diperbaiki. Nah, banyak ya pasien-pasien saya juga beberapa dokter juga melakukan proses seperti itu tanpa melakukan proses edukasi untuk memperbaiki di dalamnya. Dalam itu apa sih? Proses detoksifikasi, limfatik sistemnya harus diperbaiki, nutrisinya mulai dari suplementasi mineralnya, suplementasi makromineralnya, ini harus diperbaiki semuanya nih. Hormonnya sambil jalan diperbaiki. Itu ada lagi yang bagus sekarang adalah sel terapi. Memang agak lebih mahal, tapi cukup bagus seperti itu. Oke. Yang kedua adalah tentang kolagen ya. Ya, kolagen dan Eh, glutathione. Kolagen dan glutathione. Nah, sebelum menjawab itu kita harus tahu kolagen itu apa, glutathione itu apa. Ini yang banyak mispersepsi. Kolagen dan glutathione bukan untuk suplemen memutihkan, itu salah besar. Kayak begitu. Kalau fokusnya mau ke kulit kan rata-rata kolagen sama glutathione kan pasti mau kulit ya, Dok ya. Ya kan. Ya, Yang pertama adalah bukan itu yang teman-teman butuhkan di awal. Yang 80% kulit kita adalah berawal dari perut kita. Jadi perbaiki perut kita dulu. Sebelum mengkonsumsi, kalau pengennya putih, maka sebelum konsumsi kolagen dan glutathione, kita perbaiki dulu, lakukanlah diet eliminasi. Kalau punya budget, cek di lab, itu melakukan namanya diet pemeriksaan IgG sensitivity, food sensitivity. Jadi kita tahu makanan kita itu banyak sekali yang harus kita lihat dan kita cross check, kita hindari itu, ya kan? Karena mau kita pakai kolagen, mau pakai glutathione, nggak diperbaiki perutnya nih bermasalah. Terus tidak mengkonsumsi probiotik ataupun makanan-makanan yang sifatnya mampu memperbaiki usus kita. Kayak sekarang kan ada banyak kombucha, kefir, dan macam-macam. Setelah itu baru. Pertanyaan berikutnya, glutathione apa? Kolagen itu apa? Kolagen itu adalah protein yang memang penyusun struktur untuk di kulit kita. Dan perlu kita tahu, kolagen itu ada banyak jenisnya. Kolagen structure di kulit kita pun ada banyak jenisnya. Pilihlah kolagen yang memiliki berat jenis yang bagus. Carilah yang disebut dengan hydrolyzed kolagen. Dicatat, hydrolyzed kolagen. Bukan seberapa miligram banyaknya, tapi jenis kolagen yang kita minum itu harus jelas. Apakah dia dari marin, apakah dia dari bovin, apakah dia dari sapi, apakah dia dari marin, apakah dia beberapa kalau nggak salah juga ada yang dari tumbuhan. Kayak begitu. Ya, cek itu. Kedua, jenisnya. Pilihlah yang hydrolyzed kolagen karena dia mudah diserap. Kalau mau banyak juga miligramnya, kalau dia komponen partikelnya nggak kecil, susah diserap. Seperti itu. Kedua adalah glutathione. Glutathione ini bagus banget. Karena glutathione ini kalau tanya ke saya, fungsi paling utama itu apa? Fungsi paling utama glutathione adalah dalam proses detoksifikasi liver. Karena kalau kulitnya mau bagus, detox livernya harus bagus. Glutathione itu bukan memutihkan, tapi glutathione memperbaiki atau meningkatkan fungsi pada enzim liver kita. Sehingga dia akan meningkatkan proses detoksifikasi dengan jauh lebih baik.
Kalau detoxnya bagus, kulit kita pasti bagus, sehat, tubuh kita pun akan lebih sehat. Seperti itu, Dok. Apalagi, Dok? Oke, terus berapa jumlah buah dan sayuran yang dibutuhkan untuk pemenuhan ini tadi? Ini Kak, Oke. Bu Rani ini usia 64 tahun, mau Mm-mm. mengurangi keriput aja. Mm-mm. Bukan Kasusnya keriput begitu, Dok. aja. Oke. Jadi yang paling kita harus tahu adalah keriput itu cuma jendela doang dalam tubuh kita. Artinya sebenarnya kalau orang sudah timbul keriput, pertama adalah berarti sudah terjadi proses aging proses dalam tubuhnya. Kayak begitu. 64 tahun ya memang bukan wajar ada keriput ya. Memang pada dasarnya kulitnya udah mulai terjadi proses penuh apalagi nggak dirawat. Pasti muncul keriput. Kayak begitu. Maka yang harus diperbaiki adalah uh, hidrasinya dulu yang harus diperbaiki, adalah minumnya harus diperbaiki. Kemudian berapa banyak sayuran, jujur tidak ada patokan. Saya jujur saya nggak tahu karena nggak ada patokannya. Tapi yang paling pasti kurangi buah. Banyak orang berpikir buah itu sehat, tidak selalu, ya kan? Buah tanpa takaran itu tuh karbo dan ininya tuh cukup lumayan. Kalau misalkan teman-teman tahu kayak satu pisang itu setara dengan satu piring nasi. Jadi orang berpikir habis makan nasi udahlah makan buah. Justru saya makan buah sangat banyak. Iya, justru itulah yang menyebabkan gulanya itu tinggi. Kalau ditanya ke saya, sayuran hijau yang paling diperlukan. Kayak begitu. Makanya banyak miss. Banyak missnya itu adalah jangan jangan lupa buah itu cukup banyak untuk terjadi proses kalori di situ loh. Mangga, jeruk, coba cek berapa kalorinya. Kalori yang tinggi anggur. Coba cek. Ya kan? Kalau tanya ke saya, apa yang paling penting? Buah apel. Buah apel itu penting. Dan ketika makan buah, jangan lupa makan dengan bijinya ya. Kayak begitu. Banyak orang nggak tahu. Saya pun baru tahu dari guru saya. Kenapa? Kita lihat. Buah itu tumbuh dari mana sih, Dokter Endah? Dari alam kita, sekitar kita. Bukan. Buah itu berasal dari mana? Dari biji, benar nggak? Oh iya, Artinya biji itu ada apa? Biji itu ada sumber ada nutrisi energi. seluruhnya yang diperlukan untuk menjadikan satu buah. Kalau kata guru saya, apalagi terutama biji apel, itu bagus banget sebagai stem cell. Tapi tentunya jangan semuanya langsung ya dipilih-pilih lah. Kayak gitu. Seimbanglah makan buah yang dengan indeks glikemik yang rendah, sayur-sayuran, dan jangan lupa kacang-kacangan. Kalau untuk usia yang tua atau untuk laki-laki, jangan lupa kacang akademi. Brazilian nuts itu bagus, karena zinc-nya bagus. Iya kan? Mineral dan vitamin-vitamin mikronutrien ada banyak pada kacang-kacangan. Nah, betul. Biji apel mengandung sianida. Kalau banyak satu satu karung ya kan sianida betul. Tapi kalau dikit-dikit aja nggak apa-apa kan saya bilang dikit-dikit. Sama kayak biji alpukat. Biji alpukat bagus, alkaloidnya tinggi. Tapi kalau kebanyakan satu potong itu pasti hipoglikemi. Kayak begitu. Ya, biji apel sianida kalau jumlah sedikit masih aman saja karena masih manfaatnya lebih banyak. Tapi kalau misalkan satu drum sianida ya itu baru tinggi. Ya. Jadi dalam mencerna informasi kita harus lihat ya. Kita harus memilih dan melihat seperti itu. Glutathione bisa diproduksi sendiri? Yes, glutathione adalah termasuk enzim yang diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Seperti itu. Tapi karena radikal bebas, karena apa? Banyak banyak bermasalah. Jujur, saat ini kita butuh suplemen. Teman-teman boleh tidak minum suplemen kalau satu, hidup di pedesaan. Selama hidup di Jakarta, pasti butuh suplemen. Kenapa? Udaranya nggak bisa Anda filter. Kedua, setelah tinggal Anda di pedesaan, udara yang bagus. Kedua, alat masak. Ya kan? Seberapa peduli Anda kepada alat masaknya? Ada alat masak cooking master lumayan puluhan juta sampai ratusan. Ya kan? Masalah kita tuh di situ, alat masak. Ketiga, mulai deterjen dari atas sampai bawah. Kalau selama bukan organik, kita masih butuh suplemen. Selama masih makan karbo, magnesium kita pasti turun. Kayak begitu jadi kalau ada yang tanya ke saya, "Dok, saya dari makan sayur-sayuran cukup enggak?" Ya kan? Kalau misalnya, ya kan pola hidup yang tadi bagus. Oke, Anda nggak butuh suplemen. Selama Anda hidup di Jakarta, selama Anda hidup di dunia penuh polusi, selama Anda hidup dalam dunia penuh radiasi, laptop, HP, ya kan? Seluruh suplemen kita tuh terdrain. Jadi saya nggak setuju. Kita cukup makan buah-buahan. Selama Anda
hidupnya di pedesaan, bagus, tanpa radiasi komputer, tanpa radiasi yang baik, tanpa apa namanya, tanpa menyentuh teknologi kayak begitu kan. Anda nggak butuh. Kalau kita di Baduy, iya, teknologinya nggak ada, ya kan. Mulai dari sabunnya nggak pakai sabun yang seperti kita sekarang pakai, cuma pakai daun doang. Giginya itu pakai dari pasir, no problem. Anda nggak butuh suplemen karena tidak terjadi depresi pada tubuh Anda. Kayak begitu. Selama masih dalam dunia modern, Anda butuh suplemen, nggak bisa dilepas. Seperti itu. Ya. Oke, baik dok. Ini saya lanjutkan dari Bu Rani tadi. Mm-mm. Selain tadi sayuran, 2 bulan ini saya mengikuti pola makan full plant based, tapi belum terlihat hasilnya. Kira-kira bagaimana bisa nampak hasilnya? Ya, butuh waktu setahun baru kelihatan hasil. Pola makan itu ya. Pola makan itu butuh waktu 1 tahun baru ketahuan. 6 tahun itu baru mulai kelihatan. Saya balikin lagi. Indikator hasilnya itu apa? Kan saya bilang, pola makan itu nggak bisa loh, cuma pola makan saja. Ya kan? Teman-teman harus perhatiin bahannya. Mulai dari garamnya, udah organik atau belum? Udah pakai garam probiotik atau belum? Udah pakai garam dapur atau belum? Garam garam ini ya, garam yang bagus. Jadi banyak kita berpikir bahwa dengan makanan yang sehat ini adalah sehat. Sebenarnya enggak. Banyak hal kita luput. Mulai dari alat masak, air aja. Coba apakah udah benar-benar menggunakan air filter yang TDS-nya itu 10, rata-rata di rumah tangga TDS-nya di atas 100. Coba dicek. Pernahkah dicek airnya? Jadi kalau ditanya, dok bagaimana hasilnya, jujur, butuh waktu cukup panjang. Apalagi dengan dunia kita yang penuh polusi seperti ini. Kayak begitu. Jadi sabar untuk hal tersebut minimal 6 bulan sampai setahun dan harus dikombinasikan. Kayak begitu. Oke, gimana maksudnya? Oke, Bu Rani buka suara aja kali ya, biar kita bisa ngobrol ya. Banyak sekali soalnya. Silakan Bu Rani. Nah, biar lebih jelas. Gimana gimana Bu Rani maksudnya? Halo, Halo ya, ya Ya, Bu Rani, gimana ya, gimana Bu Rani? maksud saya gini, Dok, caranya supaya bagaimana mengurangi keriput, bukannya saya genit, tapi dengan keriput berkurang, tubuh lebih sehat, maka kita lebih nggak merasa tua, lalu dengan tidak merasa tua, kita bisa tetap melakukan aktivitas seperti biasanya gitu. Oke, tinggalnya di mana Bu? Saya di Surabaya, Dok. Dokter di Oh, mana? saya suka bumi. Oh, oh Di ya. pedesaan atau di kota? Di kota, Tes tes. di di kota kota, dok. Dok. Oke, udah nggak apa-apa. Dapat ya. Jadi dok, saya boleh tahu pola makannya apa? Pola makan yang pertama untuk mengurangi keriput itu adalah satu, kurangi kalori, terutama kurangi gula. Kalau bisa sudah sangat kurangi gula. Terus kedua adalah intermittent fasting. Nah, saya baru dapat pembelajaran terbaru tentang intermittent fasting. Dulu saya berpikir intermittent fasting itu dari jam 9 terus ya kita masih makan boleh terus sampai jam 5 sore. Nah, kalau misalkan mau melakukan program anti agingnya adalah makan cuma di 2 waktu, pukul 11 siang dan pukul 5 sore. Itu aja. Di antaranya tidak ada makan sama sekali. Seperti itu. Termasuk masuk buah juga nggak usah No. makan ya. Ya, kalau ini Oke. kita anti-aging ya, kayak gitu. Kenapa Hmm. seperti itu? Tubuh kita berlakukan regenerasi sel pada saat kita tidak ada asupan makan. Selama Anda Ya. makan, tidak ada regenerasi sel. Seperti itu. Maka, makan itu yang bagus itu adalah makan bukan frekuensi kecil tapi sering. Kalau sekarang ya, saya berpikir. Tapi makan hanya di jam yang terbatas. Karena selama kita tidak memasukkan kalori dalam tubuh kita, itu akan terjadi proses regenerasi sel pada tubuh kita. Seperti itu. Ini konsep jendela makan yang berbeda ya saya bilang. Karena konsep intermittent fasting yang standar kan dari jam 9 sampai jam 5 boleh makan apapun dan macam-macam. Tapi kalau sekarang saya lagi mau coba dari guru saya di-sharekan intermittent fastingnya makan jam 11 pagi, ya kan, dan hanya di jam 5 sore. Tepat waktu. Dicoba seperti itu.
banyakin sayuran bukan buah-buahan, terutama sayuran hijau karena dia bagus, proses detoksifikasinya bagus. Yang ketiga, konsumsi high antioksidan. Antioksidan jujur kalau saya pasti pakai suplementasi. Vitamin D, vitamin C, vitamin E, glutathione, kolagen. Ini adalah yang wajib dan omega 3 jangan lupa. Dok, mau ngilangin kerutan? Jujur, kalau cara alami tetap dia harus pakai skincare. Pilihlah skincare yang sifatnya ada peptide, ada hyaluronic acid, yang sifatnya memang memiliki namanya Botox-like effect. Dia bisa mengurangi kerutan. Selain itu tidak berguna untuk kerutan. Seperti itu. Apalagi dok, kalau nggak mau botox, lakukan skin booster pada wajah kita, karena dia membantu nutrisi yang dengan cepat untuk membantu dan mengurangi kerutan. Itu ya Bu ya. Begitu. Skin booster itu apa, Dok? Kenapa? Skin booster itu yang Skin, disuntikin. Kalau ke dokter kecantikan itu disuntik-suntik. apakah ada efek sampingnya? Efek samping paling bengkak aja sama alergi biasanya. Makanya harus tes Oh. dulu alerginya. Itu tadi tentang TDS 10 pH-nya berapa, Dok? Oke, pH-nya standar aja kalau namanya air kan. Kalau Ya, pH basah kan kita kadang-kadang kalau menurut saya sih pH ya secukupnya lah ya, nggak usah sampai basah banget ya. Kayak begitu. eh, kurang Standarnya lebih berapa? 8 atau berapa? oh enggak, pH 7 cukup, 7 8 cukup lah seperti itu. pH air biasa nggak ada masalah sih. Yang biasa jadi masalah kan TDS-nya ya. Karena zat larutnya, mikroplastik itu penyebab penuaan terbesar dan penyebab masalah. Kayak Oh. begitu. Ya, Nah, jadi lalu untuk dengan kayak HP apa itu maksimum berapa jam supaya mengurangi penuaan? saya jujur saya nggak ada data untuk itu. Yang paling pasti sebisa mungkin banyak dikurangi itu aja sih. Oke, iya. Kalau mau cepat buat keriput langsung perawatan. Ya, tapi dokter tahunya di situ di Busukabumi. Iya, 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 iya. Nggak apa-apa, Cari cari yang yang ada di cari Surabaya, Bu. terdekat di sana saja. Nah, akupuntur, alami cara akupuntur. Saya pakai akupuntur untuk mengurangi kerutan ya. Kalau orang nggak mau botox, nggak mau skin booster ya. Efektif, Hmm. efisien. Bagus. Kalau stem cell sama stem protein bagus nggak? Ada efeknya nggak, Dok? Nah, kalau ada budget, ayo boleh ngobrol ya tentang stem cell, tentang sel terapi, boleh. Kayak gitu. Saya praktek juga nanti bisalah konsultasi ya. Nggak di Ya, sini oke. ya. Kasih Oke, nomor Dok. saya aja boleh. Ya, Ya, makasih. Ya, Makasih ya, ya, ya. sehat-sehat. makasih Ibu Oke. moderator. Makasih Kasihan Ibu yang lain ya. moderator. Ya, iya. Ya, yuk yang lain lagi, Dokter Endah. Baik, ini ada dari Pak Dang Kian Liao. Dokter Mes, bagaimana cara agar tubuh lebih cepat dan efektif mengolah makanan menjadi energi dan menjadi proses perbaikan sel-sel tubuh yang sudah menua dan rusak? Waduh, ini luar biasa nih, keren nih. Coba, 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 coba. Oke, saya lagi baca lu ke atas. Yang mana ya nih? Oke, dari Pak Chen Kyong. Ini pertanyaan yang menarik dan hebat ya. Pertama adalah lakukan semua terapi dan suplementasi yang mampu meningkatkan mitokondria. Seperti itu. Prinsip yang paling pertama adalah agar sel kita mampu terbukti secara efektif mampu meningkatkan energi, satu adalah lakukan proses detoksifikasi. Kedua, proses detoksifikasi juga salah satunya juga dengan cara ada banyak cara sih detoksifikasi. Cari yang paling sesuai. Kalau saya sendiri memang saya ada protokol detoksifikasi. Kedua adalah melakukan lymphatic system harus diperbaiki. Karena selain detoksnya harus bagus, pembuangannya harus bagus, ya kan? Karena agar energinya tersebut dengan baik dalam tubuh kita adalah proses penghancuran toksin dan proses pembuangan toksin ini harus lancar dulu. Terus kedua, pilihlah terapi-terapi dan suplementasi yang mampu meningkatkan metabolisme kita. Kalau ada budget, sel terapi sekarang ada banyak. Di bawah itu ada suplementasi yang sifatnya mampu meningkatkan mitokondria kita. Ada banyak suplemennya. Kayak begitu ya. Mulai dari vitamin B kompleks itu yang paling sederhana, omega 3, kemudian juga beberapa antioksidan dia dapat mampu meningkatkan metabolisme kita. Dan terutama ada suplemen-suplemen yang mampu meningkatkan mitokondria kita untuk metabolisme. Sebentar. Oke. Kemudian beberapa terapi-terapi yang digunakan untuk metabolisme kita lebih baik, salah satu sarannya, kalau saya sih suka pakai ozon. Ozon karena dia meningkatkan proses sirkulasi dalam tubuh kita. Seperti itu dia. Ada budget sel terapi. Sel terapi itu memang sebuah
desainnya didesain untuk meningkatkan metabolisme dalam tubuh kita. Seperti itu. Itu dia. Ada info makan sayur mentah nanti kena bakteri, maka saya rendam dengan garam jeruk nipis 20 menit. Oke. Yang pertama adalah untuk kena info bakteri. Oke, tambahan ya. Sayur mentah terutama yang sifatnya cruciferous, maksudnya apa, Dok? Kayak brokoli, kayak yang banyak daun-daun dari jari tersebut itu adalah mengandung namanya iotrogenik. Iotrogenik itu adalah bahan-bahan dalam sayuran tersebut yang mampu menghambat penyerapan dari iodium. Maka kita harus melakukan proses namanya bleaching. Bleaching itu adalah dengan dipanaskan, air panas dulu sebentar, masukin situ cukup 5-10 menit, ya kan, habis beres, cuci itu cukup sih kalau menurut saya. Rendam dengan garam jeruk nipis sih menurut saya tidak perlu. Seperti itu. Cukup dengan bleaching itu sudah cukup. Seperti itu. Selain makanan sehat, vegan, dan sport meditasi. Oke, betul sekali. Nggak cukup untuk hal tersebut. Suplementasi jujur sama terapi sih. Ya, untuk meningkatkan proses mempertahankan mitokondria. Seperti itu. Ya. Oke, silakan Dokter Enda. Lanjutkan sama Dokter Enda. Baik, ini tadi sudah ya dok, Bu Sinta lanjut lagi nih Pak Changkyang Leong. Referensi untuk body type yang cocok dengan olahraga, red oval, green square, lalu apa lagi dok? Dan Oke. ini juga pertanyaan Bu Rani, bagaimana mengetahui body type? Oke, ada waktu berapa menit lagi saya? Ini 5 menit dok. Oke, 5 menit lagi. Iya ya. Sebenarnya itu slide-nya satu ya ya. Memang itu keilmuan khusus ya untuk body type ya. Nanti teman-teman nanti bisa. Saya ada memang alat tesnya untuk mengetahui body type dan kita ngobrol secara ini. Ada kuesionernya juga ya. Oke, referensi body type cocok dengan olahraga, red oval, green square, lalu apalagi dok? Ada banyak sekali sih sebenarnya. Saya biasa menggunakan ChatGPT dan memang saya ada seminar khusus tentang itu. Tentang ngebahas tentang body type dan olahraga. Saya nggak bisa ya kalau misalkan ini. Oke, nah dok, saya sering terbangun di tengah malam antara 1.30, 2.30, setelah itu nggak bisa tidur ya. Diperhatikan bagaimana cara proses mulai tidurnya. Perhatikan apalagi yang mempengaruhi pola tidurnya. Itu harus benar-benar diperhatiin. Apa penyebabnya? Kayak begitu. Oke. Ini Bu Oke. Sinta. Bu Sinta tadi ini pertanyaan juga terkait dengan body type yang dihubungkan dengan jenis sportnya. Oke, sip. Ya, karena waktunya nggak cukup ya. Saya cuma kasih contoh doang. Gimana dokter Endah? Nggak cukup kayaknya ya. Dokter butuh berapa menit lagi? Kita bisa sampai mungkin 4:30 ya. Oke, siap. Oke, sekarang saya jelasin dulu ya tentang body type ya. Jadi menarik ya. Sebentar ya. Body type dan olahraga. Oke. Ini ya, ini sebenarnya ada satu slide saya yang khusus tentang ini ya. Oke, saya bahas sedikit ya. Oke. Exercise and body type. Dokter Mes, Ya. saran dok. Oh ya ini, body Oke. type dulu yang oval yang gitu mungkin dok. Ya, ini udah sekalian kok. Kita review ya. Oke, Oke, ya. Secara umum, body type itu kita akan melihat dari bentuk strukturnya. Ada tipikal yang red oval, white circle. Ada yang tipikal kuning dan hijau. Ini berbasis tentang bentuk tubuhnya dan bentuk tulangnya. Kalau kita bagi dua, ini ada dua kelompok. Kelompok yang besar dan kelompok yang kecil. Dok, bagaimana cara kita mengetahui body type? Yang pertama adalah cek. Apakah orang tersebut termasuk orang yang dengan bobot yang lebih tinggi atau bobot yang lebih rendah? Bobot yang lebih tinggi itu biasanya ada dua jenis. Kalau nggak white circle, red oval. Kalau bobotnya kecil, kalau nggak green square ya yellow. Sederhananya kayak begitu. Terus dok, gimana lagi ngebedainnya? Nah,
Red oval, bentuk pipinya itu adalah tulang pipinya menonjol. Green square, tulang rahangnya jelas. Yellow, biasanya dahinya menonjol. White circle, bentuk wajahnya bulat. Red oval, ciri kulitnya dia cenderung lebih sensitif dan merah. Green square, dia itu banyaknya kadang-kadang ada agak pias ya, agak pucat kulitnya dan agak ada scar. Yellow, white circle itu dia lebihnya lembut, ya kan, masalah halus dengan retensi air. Bentuk tubuh red oval itu biasanya sesuai namanya bentuknya wajahnya oval, ya kan. Kalau green square dia dengan otot dengan terdefinisinya baik, biasanya atletis. Yellow dengan ramping dan kurus dengan bahu sempit, white circle. Oke, seperti ini dia secara umum ya. Nah, dok olahraganya apa? Nah, pertama, prinsip dasar olahraga itu secara umum kita harus tahu. Ada jenisnya kardio, ada jenis yang weight training, flexibility, dan keseimbangan. Nah, kita tahu kardio dan macam-macam semuanya ya. Ada juga HIIT. Maka kita harus melakukan namanya pola personalisasi. Nah, ini dia. Sip. Oke. Red oval perlu keseimbangan aktivitas fisik dan pemulihan. Green square harus mencakup variasi antara kardio dan kekuatan. Yellow adalah pelenturan. White circle adalah yang dia adalah stamina dan memperbaiki sirkulasi untuk white circle ini. Seperti itu contoh. Nah, ini dia kesimpulannya. Oke. Red oval cari keseimbangan. Contoh olahraganya adalah mulai dari body weight yang kecil-kecil, yoga tai chi, bisa juga dengan kardio untuk menurunin berat badannya ya. Green square adalah HIIT dan sprint. Ini cocok dengan kapasitas atletis yang tinggi. CrossFit itu bagus, angkat beban itu bagus. Yellow, inti dan kelenturan, pilates, yoga, cycling, dan berenang. White circle adalah fokus pada retensi cairan. Ini berjalan kaki ini bagus. Yoga stretching, aqua aerobics ini bagus. Kardio juga bagus. Seperti itu. Ini gambaran umum saja ya. Karena ternyata banyak yang mencari tentang itu materi terbarunya, Dokter Endah. Kemarin waktu Dokter Endah belum ada ya. Belum ada. Gitu. Itu exercise and body type. Gambaran umum saja ya. Jadi kalau Ya. teman-teman mau, nih ada beauty code. Mungkin kalau mau kerja sama Pikti boleh. Saya workshopnya 8 kali pertemuan kan sebenarnya itu. Seperti itu. Khusus Ya, beauty code ya. beauty code. Dan Ini tadi ada ini personalize ya. personalized betul. Kayak begitu. Dan saya Sangat sebenarnya lagi ingin mengembangkan kalau teman-teman suka research nanti bareng sama saya, di mana beauty code ini dikembangkan sesuai dengan keahlian teman-teman semua. Contoh, ada yang tai chi, ada yang yoga. Yuk coba ngobrol sama saya, kita bangun yoga tai chi, sesuaikan body type-nya. Kayak gitu kan. Ini karena bisa di mix and match untuk banyak hal sih sebenarnya. Seperti itu. Dia gambarannya. Oke, baik. Kita lanjut ya dok. Tadi Bu ini sudah, Bu Sinta dan Pak Chan tadi sudah body type. Tadi Bu Sinta lagi. Ini, oh Pak Sun Hao. Tadi disinggung terapi akupuntur. Seperti apa dan kegunaannya apa saja? Oh iya ya, kira aku tadi banyak akupunturis di sini ya. Akupuntur itu banyak banget ya. Kalau saya pribadi saya belajar 3 pola basic akupuntur yang beda, satu dari basic DCM, kedua dari medical, ya, ketiga dari apa namanya fisiologis akupunktur. Yang TCM itu dia bagus banget untuk melakukan proses harmonisasi proses tubuh. Kemudian kalau yang medical saya banyak proses untuk beauty. Ya, mulai dari untuk memperbaiki hormonal, memperbaiki kerutan, slimming itu bagus. Seperti itu. Oke, lanjut. Ya. Kemudian dari Bu Ike ini ya, Ike Jo. Halo dok, apakah pernah mendengar human design? Jika ya, bagaimana ini berbeda dengan metode-metode yang digunakan oleh dokter tadi, genotype, astrologi, dan sebagainya? Oke. Apakah kekurangan atau kelebihan dari tes-tes tersebut? Oke, ini agak dalam ya. Oke. Tadi kalau teman-teman lihat tadi yang bentuk segitiga itu. Oke, ada beberapa hal yang berbeda. Human design itu termasuk kepada jenis tes yang saya klasifikasikan kepada fundamental. Karena tanpa mengetahui apapun, melihat dari tanggal lahir saja.
Oke, human design itu adalah dalam kombinasi ilmunya dia adalah gabungan dari TCM, kemudian Bazi, kalau nggak salah Kabalah, ya kan, dan berbagai macam keilmuan lainnya. Di mana human design itu dikelompokkan kita, ada yang termasuk manifestor generator, proyektor, reflektor, dan macam-macam, semua ada 5 dia jenisnya. Kalau berbicara tentang mechanical itu artinya adalah secara sangat spesifik. Human design itu cocoknya kita ngapain, mau kemana, human design cocok. Kayak begitu. Astrologi itu ada banyak ya, ada yang dia Vedic, ada yang dia Bazi. Kalau kita fokusnya adalah mau ke arah kesehatan dan macam-macam sih, biasanya banyaknya kita pakai Bazi itu lebih banyak ya. Wealth itu dia bagus. Vedic itu ada lagi, khususnya dia kalau kita hubungin sama Ayurveda ya. Jadi macam-macam. Yang paling pasti sih kalau dari saya pribadi ya, cek sesuaikan dulu dengan jenisnya, teman-teman maunya seperti apa dulu untuk awal-awal ya. Saya pribadi memang sudah pernah ngetes semuanya, baik human design, baik Vedic astrologi, baik Western astrologi, Bazi astrologi sudah. Cuma memang saya tidak banyak memperdalam, saya cukup tahu dan tahu poin-poinnya saja. Seperti itu sih. Itu agak lebih dalam ya. Kayak begitu. Kita lanjut ya, Dok. Tadi untuk pertanyaannya Bu Rani saya rasa sudah terjawab tadi ya. Ya. Kemudian Ibu Ardi mungkin Bu Ardi Kaptiningsih. Intermittent fasting ada tahapannya bukan? Minimal 13, 14, 15, dan 16 jam fasting sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. 18 jam fasting cukup berat dan tidak untuk setiap orang atau indikasi khusus. Mungkin lebih baik puasa biasa saja yang kira-kira 14 jam fasting. Begitukah? Oke, semua balik lagi kepada basic teori dan kita tujuannya buat apa. Tujuan saya melakukan interfasting itu wajib 16 jam. Kenapa? 16 jam itu tubuh kita starting autofagi. Jadi, kalau di bawah itu nggak terjadi apa-apa. Kalau saya melihat ya. Kayak begitu. Nanti searching aja, karena ini semua harus berbasis penelitian ya. Jadi, kalau puasanya nanggung nggak jadi apa-apa juga sebenarnya. Jadi kalau misalkan nggak kuat, lebih baik dipilih. Mungkin itu bukan cocok buat teman-teman semuanya. Kalau saya pribadi itu strict, sudah jelas karena kan udah ada basicnya. Autofagi itu apa sih, Dok? Autofagi itu bagaimana tubuh kita itu melakukan perombakan pada sel kita. Starting itu baru 16 jam. Mulai terjadi proses di 18 jam. Mulai terjadi lebih maksimal di 24 jam. Mulai lebih intermediate 48 jam sampai 72 jam. Saya sudah melakukan hal tersebut. Dan fasting itu ada macam-macam. Ada yang sifatnya dry fasting, nggak makan dan nggak minum. Ada yang sifatnya water fasting, dia hanya minum saja. Tapi nggak masuk kalori sama sekali. Betul. Balik lagi adalah tergantung tujuannya apa dan apa namanya, tujuannya apa, kemampuan tubuhnya seperti apa, dan ingat nggak boleh sendiri. Seperti itu untuk fasting ini ya. Saya sangat benar-benar mempelajari tentang puasa ini karena saya sangat suka. Seperti itu. Kayak sekarang hari ini saya 24 jam. Kenapa 24 jam? Saya biar bisa dapat autofaginya. Kalau untuk usia tua, kemudian tubuhnya mohon maaf agak kurus, memang harus diperhatiin karena kadang-kadang wasting metabolisme cukup lumayan. Kalau kayak saya nih red oval nih, tipikal red oval begini, terus punya belly fat, ya cocok banget untuk puasa. Kayak begitu dia. Gitu. Oke. Berikutnya, tadi nih Bu Rani terkait olahraga yang terbaik ya. Sudah terjawab Pak Gunawan Cahyadi. Izin tanya dok, apa ada metode terapi penyakit-penyakit degeneratif yang bisa meloloskan penderitaannya dari tindakan-tindakan medis invasif seperti operasi, IRCP, dan sebagainya? Oke, semuanya tergantung macam-macam lah ya. Kalau udah IRCP kan berarti itu udah hal yang urgent ya. Itu biasanya itu kan buat apa ya namanya? Kandung empedu kan? Mhm. IRCP untuk kandung empedu ya. Ya Ya, tergantung apa penyakitnya. Selama penyakitnya bukan emergensi nggak perlu operasi. Tapi kalau penyakitnya sudah emergensi nggak wajib operasi. Kita harus kita harus menyesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Seperti itu. Dok, suara saya kurang jelas ya atau gimana? cukup jelas. Oke. Ya. Lumayan juga ya pertanyaannya ya.
Baik, mungkin sinyalnya Pak Bu Rani tadi. Sudah cukup. Baik, untuk chat sudah tidak ada pertanyaan. Bapak Ibu sekalian, masih ada yang ingin didiskusikan? Masih ada waktu sekitar 10 menit. Pertanyaannya cukup lumayan. Ya, nah ini kita bukan, ya bisa dikatakan juga sharing ya. Oh, ada. Iya, Bu Rani. Pak Chang Kian Leo, masih ada pertanyaan, Pak? Oke, chronotype tujuannya adalah untuk mengetahui jenis tubuh kita, kebutuhan tidurnya seperti apa. Kalau tidur nanti Dokter Enda aja. Di materi Dokter Enda ada juga nggak chronotype? Belum, Dok. Oh belum ya, nanti ada. Dokter Enda khusus buat tentang tidur tuh di Dokter Enda. Chronotype itu bagus. Oke. Ada asesmennya untuk chronotype itu. Sebentar. Saya kok nggak bisa meng-unmute ya. Bu Rani, coba mohon di chat aja, Bu. Oh ya, udah Ada. bisa, Bu. Dok, ada cara Eh, untuk mengurangi keriput dengan Ayurvedic. Oke, yang pertama Bu Rani, tadi saya sudah kasih tahu. Pertama itu paling sederhana, paling simpel, mulai rubah dari makanan. Ya, intermittent fasting itu adalah salah satu hal yang paling baik kita untuk dalam proses aging. Karena logikanya adalah saat kita puasa tidak memasukkan kalori sama sekali, tubuh kita itu terjadi proses regenerasi sel. Itu prinsip dasar pertama. Kedua, kalau keriput itu sudah sesuatu hal yang sangat spesifik. Kayak keriput di sini, ini namanya crowfit, keriput di sini. Jujur, kalau mau cara yang cepat, saya mengkombinasikan akupuntur sama teknik-teknik terapi medikal. Kalau nggak mau botox, masih ada skin booster, masih ada derma roller, kita masukin nutrisi dengan cepat. Sebenarnya seperti itu. Kalau saya pribadi ya, karena saya dokter estetik dan praktisi estetik. Nah, sambil jalan kita proses yang cepat, kita dari dalamnya diperbaiki, detoksifikasi diperbaiki, pola makannya kita perbaiki, seperti itu. Fungsi livernya diperbaiki, semuanya nanti akan meningkatkan fungsi kulit kita. Seperti itu. Oke. Dokter Mes, ini ada satu pertanyaan Pak Chan Kianglong yang belum terjawab, memakan bagaimana agar fasting tidak jadi sakit mah. Yang pertama, mindset. Ketika kita berpikir adalah bahwa, jujur ya, teman-teman, di sini ada yang udah pernah puasa 24 jam? Adakah? Puasa 24 jam. Karena memang kan harus sama praktisi. Kalau saya jujur, saya praktisi puasa ya. Saya udah pernah sampai 72 jam, Dokter Endah. Dry fasting. Berarti 3 hari tanpa makan, tanpa minum. Kayak begitu. Dan itu nggak bisa kalau kita nggak dibimbing. Iya kan? Karena itu paling pertama adalah mindset. Selama kita mindsetnya kita, kalau aku nggak makan, bakal mah pasti sakit mah. Kedua, dok, jam mulai makan. Nah, pagi boleh minum 1, boleh hanya air putih. Malah per setengah jam, per 1 jam minum air hangat. Minum air hangat per setengah jam itu bagus. Per setengah jam minum cangkir-cangkir kecil boleh. Seperti itu. Oke. Pertama mindset, kedua cek dulu kondisi tubuh. Kalau ada kondisi khusus, lebih baik jangan dulu, pelan-pelan. Tapi kalau nggak ada kondisi khusus, mungkin banyaknya adalah di area mindsetnya. Kalau mindset kita berpikir kita bakal sakit mah, bakal sakit mah. Kalau kita berpikir nggak bisa, kita pasti nggak bisa. Puasa itu tentang keteguhan hati. Iya kan? Kalau saya ngajar di Beauty Code, pertama adalah salah satu terapi yang paling saya ini kan adalah terapi apa yang mampu menyeimbangkan mind, body, and soul adalah puasa. Ke spiritual, pada saat kondisi kita meditatif, disitulah kita terhubung dengan Yang Maha Kuasa. Secara physically, saat puasa terjadi proses regenerasi. Untuk mental kita, saat orang puasa, mentalnya terjadi proses detoksifikasi. Puasa is the best, kalau saya ya.
Gitu dia. Ya. Mindset tadi ya. Jadi, aduh kalau saya puasa lemes gitu ya, itu mindsetnya. Iya. Karena kita tuh ngirimin sinyal loh. Apa yang Mhm. kita pikirin itu akan ngirimin sinyal. Iya Ya. kan? Yang nyebabin kita lapar itu adalah hormon grelin. Tahu nggak lokasi hormon grelin di mana? Lokasi hormon grelin itu adalah di samping hipotalamus, pusat lapar itu. Jadi kalau kita berpikir, dan itu terjadi dengan sangat cepat. Ih, kayaknya saya bakal lapar tuh. Kayak begitu dia. Dan di akupunktur kan titiknya deket banget nih, ya kan? Pusat lapar dan haus itu deket banget. Itu deket hipotalamus. Hmm. Ya. Baik. Jadi itu ya tadi Pak Chan Kian Liao sudah terjawab. Bu Rani juga ini terkait dengan fasting. Mulai makan jam 11 pagi, boleh minum sesuatu. Boleh, bebas. Air putih aja. Nggak ada kalori masuk sama sekali. Kalau sebelum jam 11 dok, kita melakukan olahraga yang Ya, sifatnya membutuhkan energi. heeh. Sebelum Enggak. jam 11, katakanlah jam 7 kita harus olahraga sampai Saya jam itu 8. olahraga nggak pernah makan. Karena saya Sebelum ngejar lemak. sebelum olahraga nggak perlu. Nggak perlu. Malah terbaik. Kalau mau ngejarnya lemak, itu kan bagus. Tubuh kita dari jam 5 sore itu udah benar-benar kosong kan. Jadi pada saat kita olahraga yang dibakar tuh lemak, bukan gula. Mhm. Karena 12 jam gula udah habis dalam tubuh kita. After after karena gluconeogenesis terjadi setelah 12 jam kan. Gluconeogenesis. Proses pembentukan energi berasal dari non Dari non glukosa. glukosa. Gluconeogenesis terjadi pada saat 12 jam. Begitu. Oke. Jadi kalau dari jam 5 sore, ya kan, pada saat pagi-pagi belum kita makan, itu yang dibakar adalah lemak. Lemak tok, itu bagus banget. Tapi kalau berat badannya biasa-biasa aja, malah kecil, Iya, itu makanya kan saya bilang. ada keadaan khusus ya, berarti perlu Ada keadaan kondisi. khusus gitu. Ini paling cocok orang yang memang overweight gitu kan, atau untuk menjaga berat badan masih oke. Tapi Oke. kalau badannya kecil underweight jangan. Itu itu keadaan khusus itu. Apalagi dok, keadaan-keadaan khusus yang perlu diperhatikan untuk intermittent fasting. Mah kronis ya, itu berat, terutama ulkus ya. Ulkus kan kadang per 2 jam, per sejam wajib diisi. Hmm. Kalau udah ulkus ya, Lupus peptikum. ya udah ulkus peptikum atau kalau udah lambungnya luka susah kalau itu. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, sudah cukup? Oke, Sudah sudah dimanfaatkan, tidak ada dok. waktunya efektif, efisien, banyak sekali. Oh, Bu Sudah. Megi, terakhir, Bu Bu Megi. Megi, baik Bu, satu pertanyaan terakhir ya sebelum sekali. Boleh Silakan buka Bu suaranya Megi. biar lebih jelas? Ya, terima kasih dokter atas kesempatannya. Ini saya ingin Suaranya tanya, kecil sekali Bu. udah lebih jelas? Udah Ya, jelas. oke. Oke. Ini terkait dengan intermittent fasting dan juga saya kebetulan ada program untuk mau menguruskan badan dan saya lihat patternnya kalau saya tidurnya banyak ya bisa dibilang siasatnya begini. Memang saya tahu ini tidak sehat sih, tapi efektif banget. Jadi saya lihat kalau saya tidurnya banyak, saya tidak berasa lapar, otomatis intermittent fastingnya itu jadi gampang Oke, dan jadi lebih turun sekali kilonya itu dalam misalnya dalam 1 minggu bisa turun sampai 0,5 sampai 1 kilo. Tetapi begitu saya kembali ke pola rutin yang biasa, misalnya tidur cuma 7 jam, 6 jam, 7 jam, otomatis saya beraktivitas, saya gampang lapar lagi dan intermittent fasting itu batal. Jadi gimana ya dok siasatnya ini? Padahal saya ingin beraktivitas, tetapi kalau saya tahu saya mau kurus banyak dengan cepat itu, saya mesti dengan istilahnya gini, tidur pun misalnya tidak tidak efektif. Misalnya lewat dari 8 jam, saya tidak ngantuk lagi, tetapi saya rebahan saja gitu di ranjang, misalnya beraktivitas, balas chat di ranjang, bekerja di ranjang gitu, tidak gampang lapar. Sehingga intermittent fasting itu bisa sampai 16 sampai 20 jam dan kurusnya itu tercapai gitu loh.
Ini saya bingung nih mengimbanginya bagaimana gitu, Dok. Oke, yang pertama kita harus tahu secara fisiologis bahwa pusat lapar itu dekat sama hipotalamus atau pusat saraf. Sehingga faktor yang paling mengaruhi lapar adalah dalam pikiran atau dalam mindset. Maka mungkin Dokter Endah kan sering ini lagi, EFT salah satu teknik terbaik untuk men-setup hal tersebut. Seperti itu. Kedua, ketika kita lapar dari awal, tekanlah pusat lapar kita di sini nih. Di bawah tragus atau di bawah yang sebelah sini, di daerah sini. Putar searah jarum jam. Ambil kunyahnya. Bu Megi sudah stop gula atau masih makan gula? Kadang bisa craving, kepengen coklat. Ketika masih craving, biasanya gulanya masih proses detox. Dicatat ya, gula itu lebih bahaya daripada narkoba. Kadang-kadang kita bisa sakau. Jadi yang paling pertama sebelum melakukan proses intermittent fasting, saran saya 7-14 hari awal, itu hindari gula 14 hari. Jadi Oke. protokol saya kalau kita mau melakukan intermittent fasting, nah, program saya belum keluar tentang fasting, khusus tentang puasa. Itu 7 hari awal itu stop gula. Nggak ada gula sama sekali. Nggak masuk. Karena kesalahan terbesar ketika kita gampang lapar atau apa, satu, karena gula. Kita belum bisa siap puasa kalau gula kita masih ada. 7 hari stabilkan, karena jangan kaget ya, kalau 7 hari kita stop gula, apalagi udah hari ke-10, 14, itu udah kayak mirip kayak sakau. Lemas, badan, macam-macam, semua kayak gitu. Kita lewati fase itu, setelah itu pas intermittent fasting nggak akan muncul kayak gitu, Bu Megi. Saya yakin itu. Kemungkinan besar itu karena crafting, karena dari gula. Jadi step by step caranya itu. Penyebab terbesar kita gagal intermittent fasting, gampang lapar itu karena gula dan tepung. Hindari hal itu dulu selama 7 hari. Setelah itu coba baru melakukan proses intermittent fasting. Terus kedua, set up dengan EFT, mindset yang benar, perbaiki untuk ininya. Baru kita bisa. Seperti itu dia. 7 hari tanpa gula sama sekali itu, Iya. waduh, rebus-rebusan aja berarti itu semuanya. Kalau misalnya bagus sih, kita tanpa gula selamanya. Guru-guru saya itu udah makan nasi, nggak makan gula. Gula Gulanya buah gimana, Dok? Buah kan juga banyak gulanya. enggak, gulanya gula tambahan ya. Kalau Oh, gula dari tambahan. buah dari Buah gula masih enggak. oke ya. Masih aman. Oke. Berarti Itu nasi, tepung. Nasi, tepung, gula udah enggak. Oke. yang tadi yang di sebelah kuping itu dua-duanya atau salah satu aja ya, Dok? Yang atas adalah pusat haus, yang di bawah adalah pusat lapar. Kalau misalkan mau tekan ya dua-duanya. Karena kadang haus sih. Maksudnya kiri kanan atau salah satu sisi aja? Dua-duanya. Sambil jalan. Sambil ngunyah. Berikutnya. Selama berapa lama kira-kira? Tergantung. Pakai feeling ya. Oke. EFT, ya kan, cari titiknya. Terima kasih. Minum air, putar. Karena jangan-jangan kita lapar itu karena kurang air. Oke, Karena oke. pusat haus dan pusat lapar itu dekat. Oke. Oke. Terima kasih banyak Coba triknya, ya. Dok. Kayaknya tema tentang puasa keren ya. Banyak yang mau ya. Sometimes mungkin kita perlu sharing terkait dengan intermittent fasting kali ya, Dok. Iya, saya lagi banyak belajar tentang puasa kan. Tentang fasting. Ya, dan ini satu topik yang sekarang juga banyak lagi trending topik lah, banyak dibahas di mana-mana. Oke, baik, tidak ada pertanyaan lagi. Oke, baik, Dokter Mes bisa. Oke, ya. Bu Rani kontak Eh, ya. Itu nomor pribadi saya. Feel free ya. Nanti Bapak kita Ibu bisa sekalian juga janjian. Kalau saya ke kalau Jakarta mau, kita bisa janjian kok. Tenang aja. mungkin Bapak Ibu sekalian juga kalau ada yang membutuhkan secara personal untuk eh, kontak dengan Dokter Mes ya tadi, silakan sudah saya share nomor dokter. Ya, dan saya Baik. sangat terbuka untuk kolaborasi ya, terutama beauty code ini untuk bisa dipraktekkan pada praktek teman-teman semuanya kalau praktisi. Mau akupunturis, mau herbal dan macam-macam. Kita ngobrol dan kita customize seperti itu. Ya, baik Dok. Mungkin terakhir silakan closing statement Dok. Closing, oke lagi mikir juga ya. Oke. Eh,
sebuah proses penuaan itu, sorry, menjadi tua dan menua, dua hal yang berbeda. Yang satu adalah terjadi karena proses, ada yang salah dan miss pada prosesnya. Itu adalah aging proses. Karena salah makan kita, pola hidup kita yang salah. Tapi grown older atau menjadi tua karena usia kronologis Anda, ya kan? Tapi jangan pernah melepaskan keterbatasan Anda. Jadilah tua, grown older dengan lebih sehat, lebih bahagia, lebih sejahtera, lebih kaya, ya kan? Dan lebih untuk menjadi versi terbaik Anda. Usia itu cuma angka. Tapi bagaimana kita mau hidup seperti apa? Kita yang tentukan. Karena kita nggak bisa mengontrol apa yang di luar diri kita, tapi kita bisa mengontrol apa yang kita lakukan yang akan terjadi dalam hidup kita. Hiduplah saat ini, karena apa yang terjadi di masa depan, kita lakukan di saat ini. Terima kasih. Salam saya Dr. Matt. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga kita bisa berkomunikasi lagi di sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Mes. Bapak Ibu sekalian, tadi demikianlah closing statement Dr. Mes ya terkait dengan materi beliau. Nah, sekarang mari kita dengarkan closing statement dari Dr. Sunarto. Ya, jadi kita melihat lagi bahwa materi ini bagaimana kami dari ICEP International Community FT Practitioner memberikan materi-materi khususnya ini dari Health and Beauty Planner. Kita salah satu dari PT. Nah, tadi sudah disampaikan closing statement dari Dr. Mes. Kita sekarang melihat lagi bahwa bagaimana ini dikaitkan dengan PIKTI secara keseluruhan. Jadi, Bapak Ibu sekalian bahwa PIKTI sebagai suatu organisasi, perkumpulan induk organisasi kesehatan tradisional Indonesia. Jadi kami juga dari ICEP berperan ya untuk meningkatkan kesehatan tradisional Indonesia ini. Dan materi-materi yang disampaikan oleh Dr. Mes ini juga tadi banyak terkait dengan kedokteran timur dan sebagainya, tidak hanya kedokteran barat. Jadi semua ilmu ini digabungkan, diramu sedemikian rupa oleh Dr. Mes sehingga bisa menghadirkan presentasi yang sangat menarik pada hari ini. Nah, kita akan lihat bagaimana materi ini, presentasi ini dikaitkan dengan aktivitas dan tujuan besar dari PIKTI secara keseluruhan untuk meningkatkan kesehatan di Indonesia dari kesehatan tradisional di Indonesia. Untuk itu kita dengarkan juga closing statement dari Dr. Sunarto. Silakan, Dok. Selamat sore, Ibu Bapak sekalian, terutama dengan Ibu Dr. Indah Ya. sebagai moderator, dan Dr. Muhammad Rahmatullah Dr. Meds. Ya. Rencananya di hari ini seminarnya narasumbernya ada dua, yaitu adalah Dr. Meds sama Dr. Bu Ida Ida Farida. Farida. Ya. Utama. Namun Dr. Ida Farida lagi ada acara keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Namun nampaknya pada hari ini dari Dr. Med saja sudah banyak sekali pengetahuan-pengetahuan. Kosakata di dalam ilmu pengetahuan. Kosakata di dalam pengetahuan. Jadi kosakata ilmu pengetahuan dan kosakata yang tidak masuk di dalam ilmu pengetahuan. Bahkan mungkin saat ini bisa jadi yang dikatakan pseudoscience. Ya, seperti yang tadi pertanyaan-pertanyaannya meluas. Jadi kalau saya simpulkan tadi pertanyaan-pertanyaan yang meluas itu terutama berasal dari pertanyaan dari dirinya sendiri. Diri kita semuanya. Terutama yang wanita-wanita tadi ya. Selalu bertanya, selalu dimanapun wanita, pasti yang diinginin adalah bagaimana wajahnya, tubuhnya, kulitnya tetap terlihat indah, terlihat cantik. Dengan adanya terlihat cantik, berarti bagaimana bisa mengurangi kerutan, ya, keriput. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan bagaimana cara mengurangi keriput, kemudian sampai bertanya mengenai tentang
human design. Alangkah hebatnya Dr. Metz menjawabnya dengan banyaknya pengetahuannya, pengalamannya, gabungan dari ilmu kedokterannya, ilmu pengetahuan tentang diri sendiri, dan ilmu pengetahuan bagaimana uh, mengenalin dirinya sendiri. Dan bahkan sampai Dr. Metz menjelaskan tentang puasa intermittent ya. Bahkan seolah-olah tadi yang terakhir topik seminar akan bergeser dengan intermittent. Nah, puasa. Pada dasarnya ini semua mengenai masalah pengenalan diri. Dari pengenalan diri saya simpulkan ini membahas tentang materi dan energi. Bagaimana materi diubah menjadi energi. Kalau materinya banyak yang masuk, intake-nya banyak materi yang banyak dikonsumsi, banyak gula, banyak karbo berubah menjadi glukosa dan lain sebagainya. Berarti ini akan menjadi energi. Tadi disampaikan bahkan sampai menyinggung pusatnya energi. Pusatnya dari sel, yaitu di mitokondria. Nah, pengetahuan ini sangat bagus sekali. Dan tadi juga disampaikan, saya catat pertanyaan-pertanyaan kaitannya dengan anti-aging. Memang kaitannya anti-aging sekarang ini banyak fakultas-fakultas kedokteran itu sudah fokusnya ke anti-aging. Nampaknya itu juga yang diminatin, boleh dikatakan dalam tanda petik semua orang. Semua orang menginginkan adanya umur yang panjang, tubuh yang bagus, tubuh yang indah, dan bahkan akan memikirkan kemungkinan terjadinya immortal body. Karena apa? Ingin terjadinya immortal body, sebenarnya orang pengen. Ku ingin hidup 1000 tahun. Nah, padahal tadi keinginan-keinginan tadi yang disampaikan Dr. Metz sangat bagus sekali. Terjadi adanya mindset. Kalau kaitannya dengan mindset, ini pastinya ada konsep mind body. Ada yang nambah lagi mind body and soul. Nah, pastinya tadi yang disampaikan mind body. Kemudian bagaimana sih mindset kita? Kadang-kala mindset kita itu sebagai drivennya tubuh kita. Karena tubuh kita boleh dikatakan ada yang sebagian secara tidak sadar dikendalikan oleh mindset kita. Tadi dikatakan apabila puasa nanti lapar, kalau lapar nanti lemes. Apabila kekurangan gula nanti begini. Itu contohnya. Dan bahkan Dr. Metz sampai menjelaskan intake-nya, masukannya apa? Sayur mayurnya, bahkan kalau bisa buahnya. Bahkan tadi disampaikan lagi bahwa orang yang ingin menjalankan interfasting itu sebaiknya seminggu ataupun 2 minggu, boleh dikatakan ya jangan mabuk tentang gula, jauhin gula tambahannya itu. Dan bahkan satu lagi yang saya ingat, Dr. Metz sampai menyatakan dengan pengetahuan, dengan pengalamannya, sampai berpuasa selama 72 jam. Nah, orang-orang zaman dahulu memang puasanya pertama kali adalah puasa 24 jam. Dan biasanya ditandain mulai matahari terbenam sampai matahari terbenam berikutnya. Tanpa minum. Nah, pasti di situ untuk melatih mainnya, melatih pikirannya. Kemudian dari satu hari sebenarnya terjadi proses-proses metabolik, proses mekanisme energi yang ada di dalam tubuh. Kemudian sampai ditingkatkan tadi sampai 72 jam. Dan bahkan orang-orang zaman dulu sampai 1 minggu. Dan bahkan sampai ada yang 40 hari. Namun penelitian-penelitian selanjutnya kaitannya dengan adanya puasa hanya tentang air saja. Orang menyatakan kalau kita tidak harus minum air selama 72 hari, 72 jam. Ada yang menyatakan sampai 40 hari pun tidak. Namun perlu diketahui bahwa tubuh kita, otot kita ini perlu latihan, exercise. Apabila Dr. Metz tadi mengatakan bahwa puasanya 24 jam, itu bagian daripada exercise. Pastinya lama-lama sampai ke 72 jam bisa.
Bapak Ibu yang kami hormati semuanya. Ini perlu kelak suatu saat Dr. Eka dalam hal ini Pikti perlu menampilkan topik tentang human design. Namun kalau kayak kita membicarakan tentang human design, ini yang baru digandrungin banyak orang. Namun itu apakah ini sudah masuk ke ilmu pengetahuan? Jangan katakan dulu tentang ilmu pengetahuan dahulu lah. Itu yang kaku. Kayaknya itu kebutuhan manusia. Bahwa dari tadi dikatakan tentang human design itu gabungan, ada Kabbalah, berarti kita harus menjelaskan apakah itu Kabbalah itu, apakah kita yang 7 cakra, apakah itu cakra-cakra itu, ya itu proses-prosesnya yang harus ditahapin. Namun dari Pikti, khusus dari saya menanggapin tawaran dari Dr. Metz untuk adanya kerjasama mengadakan workshop. Bagaimana Dr. Metz? Kalau saya sih siap saja. Gimana, Nah, Komandan? Kata Dokter Edi boleh. Dok, workshop ya, siap. ya, karena workshop tadi ya. Nah, untuk workshop itu pasti nanti kita bicarakan bersama. Namun sebelum workshop kita perlu landasin dengan teori-teori dulu. Ya, betul. Landasin dengan Sebenarnya pengetahuan-pengetahuan. Nah, setelah ada pengetahuan-pengetahuan teori-teori dahulu, baru kita ngadakan workshop. Nah, justru inilah kalau ada ya workshop, ini intinya di dalam kehidupan. Bahwa kita mendidik manusia, kita mendidik diri kita sendiri. Ada 3 ranah di dalam pendidikan. Ranah pertama hanya kognitif. Ranah kedua afektif, ranah ketiga psikomotoriknya. Nah, di workshop itu di sini itu adalah 3 ranah semuanya. Kalau hanya ranah kognitif saja, hanya pengetahuan saja di ranah kognitif, nggak pernah menjalanin. Banyak orang mengatakan, saya tahu ayat-ayat, tapi nggak pernah melakukannya. Saya ada beberapa orang atau ada beberapa dokter ada yang mengetahui tentang kesehatan, tentang merokok, tapi tetap bahaya merokok. Namun dalam kehidupan sehari-hari banyak yang merokok. Nah, itu berarti belum psikomotoriknya. Nah, untuk itu saya minta mohon Dr. Metz, ini masih ada waktu Dr. Metz. Siap. Saya yakin Dr. Metz bersedia dengan ketulusan hatinya akan mencerahkan dengan pengetahuannya. Ya, untuk itu tadi teman-teman sudah dibekalin titik-titik yang berkaitan dengan rasa haus, rasa lapar, dan bahkan mungkin ada di bagian-bagian tertentu juga lidah ditekuk kalau haus, disedot-sedot dan lain sebagainya. Khususnya bagi ibu-ibu yang ingin mendambakan mengurangi terjadinya kerutan. Keriput. Keriput kebiasaannya manusia itu yang paling mudah ditandain adalah bagian leher. Mungkin Dr. Metz bisa memberikan titik-titik mana yang perlu stimulasinya. Kayaknya stimulasi yang paling baik tidak menggunakan alat-alatnya adalah jari kita. Ini alatnya yang diciptakan dari Tuhan. Ya, tolong Dr. Metz bisa memberikan sedikit tambahan lagi biar bisa dipraktekkan oleh ibu-ibu atau kita semua. Bagian sini bagian titik-titiknya ya. Syukur tadi ada afirmasinya, pasti ada afirmasinya. Syukur ada modelnya Dr. Metz sendiri kayak apa. Nah, ya itu. Silahkan Dr. Metz sebelum kami memberikan sertifikat, pasti teman-teman yang masih banyak bertanya sebenarnya bagaimana itu kita bisa dijalankan pengetahuan ini loh. Tadi pengetahuan intermittent pasti ada teman-teman yang ingin berpuasa. Ya, setidaknya kalau sebelum berpuasa, tolong beritahukan Dr. Metz ya, langkah-langkah apa yang perlu dikurangin. Ya, dikurangin materi yang masuk ke dalam lidah kita itu apa? Tadi selain gula apa? Karbohidrat ada apa? Kalau nggak ada timbangannya, tidak ada ukurannya, ya ukurannya sendok aja, dokter. Kalau hanya nasi 1 on, sulit di masyarakat harus menimbang. Utamanya kalau makan nasi sebaiknya sekian sendok saja deh. Itu kemudian baru titik-titiknya itu. Nanti itu tahapannya. Jadi sekaligus Dr. Metz bisa memberikan pelajaran pada teman-teman semua, para hadirin, para ibu-ibu yang kitol ingin memperbaiki tubuhnya sendiri, ingin mengurangi keriput.
ingin mempraktekkan pengetahuan tentang anti-aging. Karena anti-aging itu bukan pengetahuan saja, harus dipraktekkan. Monggo Dokter Matt, silahkan. Oke, Para oke. Bapak Ibu silahkan fokus mindfulness pada Dokter Match. Silahkan Bapak Ibu perhatikan wajahnya Dokter Match, gerakan-gerakan tangannya Dokter Match dan lain sebagainya, sehingga kita mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang bisa kita praktekkan, sehingga setidaknya kita bisa mengerti diri kita sendiri, mengerti tubuh kita sendiri. Itu berawal dari situ. Terima kasih. Silahkan Dokter Match. Oke, siap. Terima kasih. Jadi sejujurnya saya kalau buat leher tuh aku nggak tahu ya. Jadi paling yang biasa dilakukan paling sederhana menggunakan teknik EFT yang sering digunakan. Titik di sini 1, titik di sini 2, titik di sini 3. Prinsip dasar yang paling pertama dalam proses afirmasi adalah semakin kita menginginkan sesuatu, semakin kita jauh dari hal tersebut. Karena posisi kita adalah lack of energy. Artinya adalah semakin kita pengen kaya, kita akan semakin sulit kaya. Tapi maka milikilah namanya kepantasan. Kepantasan atau meningkatkan kapasitas kita. Cara yang paling sederhana untuk beauty atau self afirmasi beauty yang paling pertama adalah jangan pengen cantik, jangan pengen keriput itu hilang. Artinya adalah kita tidak menerima sesuatu hal yang terjadi dalam tubuh kita. Maka self afirmasi yang paling pertama adalah menerima. Sambil jalan seperti ini, sambil jalan seperti ini, sambil jalan seperti ini, buatlah afirmasi. Saya, sebutkan namanya. Saya misalkan Muhammad Rahmatullah, saya terima semuanya. Tubuhku cantik, tubuhku ganteng, badanku sehat, wajahku lebih muda daripada sebelumnya. Saya terima semua hal yang terjadi di dalam tubuh saya saat ini. Apapun itu saya terima dan saya bersyukur. Dan prinsip kedua adalah semakin Anda bersyukur, semakin Anda bertambah apapun itu. Semakin kita menginginkan sesuatu, semakin kita jauh dari hal tersebut. Sesederhana itu sih. Kayak begitu. Dan biarkan tubuh Anda itu memperbaiki sesuai dengan keinginannya. Jangan pernah memaksakan sesuatu karena itu akan sulit. Seperti itu. Sesuatu yang natural adalah sesuatu hal saat kita terima semuanya di dalam diri kita dan biarkan tubuh kita yang memproses semuanya. Sekali lagi, jelaskan diri kita ya. Saya Muhammad Rahmatullah, saya mengucapkan terima kasih kepada diri saya atas semua hal yang terjadi di dalam wajah saya, dalam tubuh saya. Saya terima semuanya. Saya bersyukur atas semuanya. Saya bersyukur atas semua yang terjadi dalam tubuh saya, dalam wajah saya. Saya terima semuanya. Tubuh saya yang terbaik, hidup saya adalah yang terbaik. Dan saya terima semuanya. Seperti itu ya. Saat kita menerima, percaya atau enggak, ya kan, kita riset ya, selama 21 hari, pasti wajah Anda, tubuh Anda jauh lebih baik daripada sebelumnya. Saat Anda menolak sesuatu, saat Anda tidak menerima sesuatu, dia akan berbuat sebaliknya. Seperti itu aja sih, Pak. Terima kasih. Nah, terima kasih Dokter Matt. Terima kasih Nah, Dr. Dokter, Mas. pada saat tapping ini dilakukan pada saat yang efektif, yang lebih fokus itu pada saat Pagi hari, bangun tidur ataupun menjelang tidur. dua-duanya. Dan apakah lebih baik di depan cermin sambil ada wajah memunculkan, mengekspresikan kegembiraan? Ya, lebih Sebab baik seperti jangan-jangan pada saat begini, tapi wajahnya, hatinya baru dalam kondisi kalut. iya. Jadi kita harus terima pagi hari dan malam hari itu adalah kondisi hipnosis alamiah. Itu paling bagus. Seperti itu, Pak. Pagi Oke. hari atau malam hari? Malam hari dan pagi hari dua-duanya lah. Cukup? Pak Cukup. Narto? Cukup. Baik. Kalau sudah cukup, jadi tadi kita sudah dibekali sama Dr. Mes ya, bagaimana kita bisa cantik alamiah. Tadi apapun yang terjadi dengan diri kita dengan afirmasi yang positif. Kita menggunakan teknik EFT. Baik, Ki Sunarto, kita lanjut acara berikutnya. Tadi terima kasih sudah di package lagi, sudah dibungkus lagi bagaimana kaitannya materi-materi yang disampaikan oleh Dr. Mes ini dengan aktivitas ataupun tujuan dari seminar yang diadakan oleh PIKTI ini. Baik, terima kasih Dr. Sunarto. Kita lanjut pemberian sertifikat. Baik, terima kasih Dr. Indah. Kepada khusus narasumber Dr. Matt,
untuk berkenan menerima sertifikat penghargaan dari PIKTI yang telah ditandatangani oleh Ketua Umum PIKTI, Dr. Wahyu Eka Kasih. Mohon ditampilkan sertifikatnya. Sertifikat sudah tampil namun belum full, belum penuh, masih 20%. Udah semua. Oh, sudah. Sudah, Oke, sudah. tempat. Oke, silakan berkenan untuk menerima Dr. Max. Ini bagian daripada penghargaan dari PIKTI. Ya, terima kasih. Ini gimana Secara caranya? simbolis. Secara simbolis. Iya. Oke. Senyuman dari Dr. Max itu menerima apa? Mengekspresikan penerimaan tadi, penerimaan sertifikat dan penerimaan diri kita sendiri. Ya. Oke, terima kasih atas pengetahuannya Dr. Max. Akan kita lanjutkan lagi apa yang digagas Dr. Max. Kita memang saatnya kita berkolaborasi, kolaborasi. Oke, selanjutnya pada moderator Dr. Endah Ernawati untuk berkenan menerima sertifikat penghargaan dari PIKTI yang telah ditandatangani oleh Ketua Umum. Saya terima Pak Sunarto. Matur nuwun. Nggih, terima kasih. Ibu Bapak sekalian, kami dari PIKTI sekali lagi mengucapkan terima kasih pada seluruh peserta e-seminar PIKTI. Bahwa e-seminar PIKTI ini terutama para hadirin, para peserta dan organisasi PIKTI mendapatkan keuntungan, mendapatkan keberuntungan dari narasumber-narasumber yang dihadirkan. Apalagi kenyataannya hari ini. No, kekuatan hari ini yang nyata, yang jelas hari ini kita mendapatkan pengetahuan banyak dari Dr. Max. Untuk itu saya menyampaikan informasi minggu depan. Seminggu lagi seminar PIKTI akan dilanjutkan lagi dengan topik psikologi, social and physical change in premenopause syndrome. Aduh. Nah, ini jangan-jangan nanti pesertanya 90% dari wanita ya. Oke, opening dari saya. Narasumber yang pertama adalah Dr. Indria Laksmi Gamayanti, psikolog. Speaker kedua Dr. Syanti Dewi, moderator Dr. Iwan Agus Prayitno, CIT, dan closing Bapak Ilman Rama Pratama. Ibu Bapak sekalian, saya harapkan minggu depan bisa bertemu kembali lagi. Dan harapan kami mulai saat ini, kita selalu punya pemikiran-pemikiran yang positif, yang baik. Bahkan kita menerima apa saja yang ada pada diri kita. Kita bisa bersyukur apa saja yang kita terima. Sehingga kita mampu melepaskan, istilahnya kita mampu melepaskan stres-stres, kekhawatiran-kekhawatiran, istilahnya letting go, dari depresi, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Dari PIKTI, salam sehat sejahtera seluruh keluarga. Salam sehat lahir dan batin. Terima kasih.